Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi asma'ina amma ba'du. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta. Semoga rahmat dan salam tetap terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, dan kepada keluarganya dan kepada para sahabatnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aris Effendi, tempat tanggal lahir Rembang 11 September 1984. Alamat sekarang Perumahan Puri Mutiara Indah, Jalan Selayar Raya, Blok AE, nomor 15. Saya mahasiswa di IKMI Rizkina, angkatan 31. Untuk melengkapi tugas yang diberikan tentang keagamaan, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang tanda-tanda orang yang mendapat hidayah. Tanda-tanda hati yang mendapat hidayah hanyalah milik Allah, dan Allah memberi hidayah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Barang siapa yang diberi hidayah, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa yang telah Allah sesatkan, tidak ada seseorang pun yang bisa memberi hidayah kepadanya. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Quran Surat Al-Baqarah ayat 213. Al-Quran menggolongkan manusia menjadi dua golongan besar, yaitu golongan Al-Muhtadun, orang yang mendapat hidayah, dan golongan Ad-Dalun, orang yang sesat, atau juga disebut golongan kafir dan golongan mukmin, atau disebut juga golongan Al-Mutahun, orang yang bertakwa, dan Al-Mujrimun, orang yang berdosa. Kedua golongan manusia ini dijelaskan oleh Al-Quran dengan cara yang sangat terang dan rinci, agar manusia dapat mengenalnya sekaligus memilih mana yang disukainya sesuai dengan keimanan dan keilmuannya. Disebutkan pula ciri-ciri dan karakter masing-masing tersebut. Berikut ini ciri dan tanda-tanda orang yang mendapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Al-Muhtadun, orang yang hatinya bersih atau bercahaya. Pada suatu hari Rasulullah SAW membacakan ayat berikut. Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah. Mereka itu adalah kesesatan yang nyata. Maka kami para sahabat berkata, wahai Rasulullah, bagaimana cara mengetahui hati dilapangkan atau dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beliau pun menjawab, bila hati seseorang sudah masuk ke dalamnya nur atau cahaya iman, maka dia akan menjadi lapang dan terbuka. Lalu mereka para sahabat bertanya, apakah tandanya hati yang terbuka dan lapang itu ya Rasulullah? Beliau pun menjawab, fokus pusat perhatiannya sangat kuat terhadap kehidupan yang kekal dan abadi di akhirat, dan tumbuh kesadaran yang tinggi terhadap tipu daya kehidupan dunia yang sekarang ini. Lalu dia bekerja keras mempersiapkan bekalan menghadapi mati sebelum datangnya mati itu. Hadis riwayat Ibnu Jarir. Dalam satu riwayat, Ibnu Umam radhiyallahu anha berkata, pada suatu hari aku datang menjumpai Rasulullah sebagai orang yang ke-10. Saat itu beliau sedang berada di tengah-tengah sahabat terkemuka. Tiba-tiba salah seorang sahabat Ansor berdiri dan bertanya kepada Rasulullah, ya Nabi Allah, siapakah orang yang paling pintar dan orang yang paling cerdas otaknya? Rasulullah SAW menjawab, yang paling cerdas dan paling pintar ialah orang yang paling banyak mengingat mati, yang paling banyak menyiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Mereka pulang ke akhirat dengan ketinggian
dunia dan kemuliaan akhirat. Hadis riwayat Tafroh dengan sanad yang hasan. Orang yang paling banyak mengingat mati itulah yang dianggap oleh Rasulullah sebagai orang yang paling cerdas dan pintar, karena orang yang paling banyak mengingat mati itulah yang paling lengkap bekalnya untuk mati, sehingga dialah orang yang mendapat kemuliaan di dunia dan kehormatan di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, orang itu sesat berhubung keingkarannya dan tidak mau memahami petunjuk-petunjuk Allah. Niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Quran surat Al-An'am ayat 125. Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang tidak membuka seluruh hatinya atau jiwanya untuk menerima dan memeluk Islam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk yang sempurna kepadanya untuk memahami dan mengamalkan Islam. Mereka menjadi orang yang ragu, tidak memiliki prinsip yang jelas, terombang-ambing oleh dunia yang mengelilinginya. 2. Orang yang selalu mengikuti petunjuk dan sunnah Rasulullah SAW. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. 3. Orang yang hidupnya mengikuti sistem hidup Islam saja, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. 4. Orang yang tidak mengikuti sistem tauhid dan orang-orang yang menjauhi tauhid, yaitu tidak menyembah Allah dan kembali ke Allah, bagi mereka berita gembira. Sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hambaku yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itu orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan hidayah. Mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Dan firman Allah Subhanahu wa taala lagi, dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tauhid itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul. 5. Orang yang tidak mencampur baurkan yang hak dan yang batil. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka kepada kezaliman syirik, mereka itulah yang mendapat keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahuinya. Quran surat Al-Baqarah ayat 42. Al-mujrimun adalah orang yang menentang Allah dan Rasulnya dan mengikuti tradisi kafir jahiliyah. Dan barang siapa yang menentang Rasul, sudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Dan apabila dikatakan kepada mereka,
ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti Rasul, mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa? Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang didapati bapak-bapak kami. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala? Cara akan mendapatkan hidayah yang sempurna adalah: 1. Dengan menyerahkan hati jiwanya secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh, dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Dan barang siapa kafir, maka kekafiran itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati. Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar, kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya, dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Katakanlah, apakah akan aku jadikan pelindung selain dari Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal dia memberi makan dan tidak memberi makan? Katakanlah, sesungguhnya aku diperintah supaya aku menjadi orang yang pertama kali menyerah diri kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang musyrik. Selanjutnya B. Dengan mentaati seluruh ajaran Islam, baik yang disukai atau yang tidak disukai, maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepadanya lah menyerahkan diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah mereka dikembalikan. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat, dan ada pula orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. C. Dengan bersungguh-sungguh mencari hidayah, yaitu dengan mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Itulah petunjuk hidayah Allah yang dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan kitab, hikmat, dan kenabian. Jika orang-orang Quraisy itu mengingkarinya, maka sesungguhnya kami akan menyerahkan kepada kaum yang sekali-kali tidak akan mengingkarinya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah, aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh umat. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, untuk manusia dengan membawa kebenaran. Siapa yang mendapat petunjuk, maka petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia semata-mata sesat buat kerugian dirinya sendiri. Dan kamu sekali-kali bukanlah orang yang bertanggung jawab terhadap mereka.
Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapat seseorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengadab sebelum kami mengutus seorang rasul. Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Dengan bersungguh-sungguh beramal sesuai hidayah, Allah akan menambah hidayah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Dialah yang telah menurunkan keterangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi. Yang dimaksud dengan tentara langit dan bumi ialah penolong yang dijadikan Allah untuk orang-orang mukmin seperti malaikat-malaikat, binatang-binatang, angin taupan dan sebagainya. Dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan orang-orang yang menerima petunjuk, Allah menambah petunjuk pada mereka dan memberikan balasan ketakwaannya. Perintah untuk mengamalkan Islam secara total. Oleh karena Islam merupakan jaminan keselamatan dunia dan akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk mengamalkan Islam secara menyeluruh dan melarangnya untuk mengamalkan Islam sebagian-sebagian, yakni sekehendak keinginan hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Ibnu Jarir menyebutkan sebuah riwayat yang bersumber dari Ikrimah radhiyallahu anha. Ia mengatakan bahwa Abdullah bin Salam, Sa'labah ibnu Yamin, Asad dan Usaid, kedua anak Ka'ab, Subban bin Amr dan Khais bin Said, semuanya dari golongan Yahudi. Mereka berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, hari Sabtu adalah hari yang kami muliakan, biarkanlah kami merayakannya. Taurat adalah kitab Allah, biarkanlah kami mengikuti dan mengamalkannya pada malam harinya. Lalu Allah turunkanlah ayat yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa ayat ini Allah turunkan berkenaan dengan orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasara. Artinya Allah menyeru kepada mereka, wahai orang-orang yang beriman kepada Musa dan Isa, masuklah kamu ke dalam Islam dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam keseluruhannya, seperti yang terdapat dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tiada seorang pun di kalangan umat ini yang mendengar ajaranku, baik dari golongan Yahudi maupun Nasrani, kemudian ia mati sementara ia tidak beriman dengan risalah yang aku bawa, Islam, kecuali ia akan mati menjadi penghuni neraka. Hadis riwayat Muslim. Imam Al-Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran Mukhotil radhiyallahu anha mengatakan, Abdullah bin Salam dan teman-temannya pernah meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca kitab Taurat dalam sholat serta mengamalkan sebagian dari ajaran Taurat tersebut. Lalu Allah turunkan ayat, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan.
karena sesungguhnya mengikuti sunnah lebih utama setelah diutusnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam daripada mengikuti langkah-langkah setan. Dan dikatakan, janganlah kamu mengikuti orang yang menyuruh pada setan, karena sesungguhnya setan itu musuhmu yang paling nyata. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu, karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Fatir ayat 6. Pembagian hati dan kewajiban mukmin memelihara hatinya. Abu Sa'id radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hati manusia ada 4, yakni hati yang bersih, di dalamnya terang bagaikan lampu, hati yang tertutup dan terikat tutupnya, hati yang tengkurap, hati yang berlapis-lapis. Adapun hati yang bersih, maka itu adalah hati orang mukmin. Lampunya ialah cahaya iman. Adapun hati yang tertutup adalah hati orang yang kafir. Adapun hati yang tengkurap adalah hati orang yang munafik yang asli. Ia mengetahui kemudian ia mengingkarinya. Adapun hati yang berlapis, maka hati yang ada iman dan nifak. Perumpamaan iman di dalamnya bagaikan biji yang disirami air yang baik, dan contoh nifak bagaikan luka yang mengeluarkan darah dan nanah. Maka benda yang mana lebih banyak kuat mengalahkan yang lain? Berkata Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan min Masyayidisi Syaiton, bekalan senjata untuk melumpuhkan godaan-godaan setan. Bahwasanya hati kholbun itu ada 3, yaitu kholbun salim, yaitu hati yang sehat atau selamat, itulah hati orang-orang yang beriman. Ibun marid, yaitu hati yang sakit, itulah hati orang yang munafik. Ibnu mayyit, yaitu hati yang mati, itulah hati orang-orang kafir atau musyrik. Orang yang beriman wajib memelihara hatinya agar senantiasa selamat, karena sesungguhnya bagian anggota tubuhnya yang paling penting ialah hatinya. Berkata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, sesungguhnya perumpamaan hati di dalam tubuh manusia seperti kepala negara bagi satu negara. Apabila hati baik, maka baiklah tubuh badan itu. Apabila dia rusak, maka rusaklah seluruh badan itu. Demikian pula halnya kepada negara. Apabila kepala negaranya baik dan soleh, maka baik dan solehlah negaranya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ingatlah, sesungguhnya di dalam tubuh badan manusia ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh manusia. Dan apabila dia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh manusia. Ketahuilah bahwa dia itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari. Untuk memelihara hati agar ia tetap sehat dan bertambah sehat, serta istiqomah dalam iman dan takwa, dan menjadikan hati yang sakit dan mati menjadi sehat dan hidup, maka obatnya ialah Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat Yunus ayat 57-58 dan Al-Isra ayat 82. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakitmu yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatmu itu adalah baik dari apa yang mereka kumpulkan. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian.
dari materi yang saya bahas tadi, itulah tanda-tanda orang yang mendapat hidayah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dengan penuh harapan semoga kita dapat mengambil hikmah dari semua pelajaran ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabila taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.